تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dan kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam Ahad ini. Namun sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada murid baru, kepada jamaah baru. Ini ada di sebelah kanan saya ini. Udah kurang lebih ada 30 tahun kagak nongol di sini. Ini sekarang alhamdulillah udah aktif lagi ngaji. Mudah-mudahan beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok minggu depan hilang lagi. Ada beberapa nasihat dan peringatan yang datang dari lisanul hukama, dari orang-orang bijak, dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang bijak, kata para hukama, kata mereka al-arif billah, man istaghala bi jam'il mal fala budda lahu minal haram. Man istaghala bi jam'il mal, siapa orang yang dalam kehidupan kesehariannya istaghala, mereka menyibukkan diri bi jam'il mal, dengan mengumpulkan kekayaan, dengan mengumpulkan harta, dengan ngumpulin duit. Nah, ketika ada seseorang yang dalam kehidupannya senantiasa sibuk dan sibuk, kerjaannya itu ngumpulin duit mulu, nyari kekayaan. Fala budda minal haram. Kalau sudah menyibukkan senantiasa dalam kehidupannya, menyibukkan diri untuk memperkaya diri, ngumpulin kekayaan, ngumpulin duit, itu udah pasti yang haram juga akan ngikut. Nah, ketika ada manusia dalam kehidupannya udah menyibukkan diri, apapun pokoknya gue punya duit, apapun pokoknya gue punya harta banyak, jadi orang kaya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini udah pasti yang haram akan nggak ada nyampur di situ. Yang haram pasti akan nyampur, akan ngikut. Artinya apa? Kalau sudah ada manusia sebegitu cintanya sama dunia, kepengen jadi orang kaya, maka dia tidak akan mempedulikan lagi ainal halal wa ainal haram. Mana yang haram, mana yang halal, mereka tidak pedulikan lagi. Yang penting banyak
duit. Nah, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti memperingatkan kepada kita tentang harta yang kita miliki, tentang kekayaan yang ada pada diri kita. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa harta yang kita miliki itu halaluhu hisab, haramuhu iqab. Harta yang kita miliki yang ada sama diri kita, yang ada di rumah kita, yang kita simpan di bank, kemudian yang kita invest di mana-mana, yang halal nanti akan dihisab. Kalau kemudian ada yang haram, maka itu akan kena siksa. Makanya Nabi wanti-wanti banget sama kita, kasih penjelasan seperti itu. Nah, saudara, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Udah pasti masuk surga. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain sudah menikmati betapa indahnya tinggal di surga. Fasilitas-fasilitas sudah Allah siapkan, mereka sudah menikmati apa yang Allah siapkan di surga. Ternyata Nabi Sulaiman belum masuk surga. Paling belakang. Apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman itu kok masuk surganya belakangan? Hartanya. Saking lamanya, saking banyaknya harta Sulaiman, maka sebegitu lamanya dihisab tuh harta. Mereka-mereka yang lain sudah masuk surga, Nabi Sulaiman paling apa tuh? Paling belakang. Masih untung tetap masuk surga. Yang dikhawatirkan kita ini nih. Dikhawatirkan kita. Kayaknya enggak seberapa, harta juga enggak banyak. Sedikit yang kita miliki ternyata kita perolehnya dengan cara yang haram. Akhirnya di dunia kaya enggak, di akhirat masuk mana? Nauzubillahi min ya ini. Nah, maka siapapun dari kita, siapapun dari manusia, siapapun dari umat Islam, ketika mereka menyibukkan dirinya untuk memperkaya diri, maka tidak mustahil di dalam harta yang mereka miliki ada harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya kita mah hidup biasa-biasa aja. Jangan terlalu cinta pada kehidupan dunia. Wa man istaghala bimanafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah. Dan barang siapa yang suka berbuat baik, orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, maka pasti orang itu akan pandai dan mudah bergaul kepada orang lain. Contoh kita ada nih. Kalau kita tiap malam minggu di rumah, enggak kemana mah, di rumah aja dah. Asal malam minggu di rumah, nonton TV, main HP, nonton TV, main HP. Kira-kira kita banyak kenal orang apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena kerjaan kita tiap hari di mana? Asal malam minggu aja. Di rumah, nonton TV, main HP, sambil ngopi, sambil ngeteh, udah tuh. Enggak banyak orang yang paling-paling ya kanan kiri tetangganya yang kenal atau sanak saudaranya. Tapi kita, karena kita pandai berbuat baik, kemudian di setiap malam minggu kita mau melangkahkan kaki kita hadir duduk di majelis taklim ini menyatakan bahwa kita berbuat baik, maka satu dengan yang lainnya kita kenal enggak? Kenal. Orang saudara yang hadir duduk rajin di majelis taklim, keuntungan dunia aja nih, jangan keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat nanti insyaallah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan dunia aja nih. Saat kita rajin hadir duduk di majelis taklim, kita bergaul satu dengan yang lainnya, kemudian kita punya hajat.
mau nikahin anak kita kah, mau nyunatin cucu kita kah, mau bikin selamatan apa, kira-kira repot gak kita? Hah? Tinggal datang di malam kita ngumumin, sebelum pengajian kita ngumumin jamaah malam minggu besok kita ada acara di jamaah kita, alamatnya di sini. Kira-kira teman kita hadir nggak? Hadir. Tuh, itu keuntungan dunia. Tapi kalau kayak bos misalnya nih, bos nih, dia punya hajat, entah hajatnya apa, asal jangan nyelawat dah. Entah hajatnya apa, bos ini punya hajat, kemudian bos nggak pernah nongol sama kita, nggak pernah gabung sama kita di malam minggu. Kemudian tahu-tahu malam minggu dia datang, minta didoain, minta dihajatin, minta diundangin. Kira-kira kita bagaimana ini? Mikir dulu nggak kira-kira kita? Tuh. Tapi kalau setiap malam minggu kita lihat, setiap malam minggu duduk bareng kita, setiap malam minggu ada bersama kita, nah ketika jamaah ini punya hajat, rasanya kita kalau nggak datang itu nggak enak. Bener nggak kira-kira? Useng deh, makanya bos tiap malam minggu datang, biar nanti kalau kita dipanggil Allah banyak yang ngelawat. Tuh, biar jamaah pada tahu nanti. Wa man istaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Dan ketika ada seseorang yang menyibukkan diri bil ibadah, mereka menyibukkan diri itu untuk beribadah kepada Allah, fala budda lahu minal ilmi, maka setidak-tidaknya dia harus punya ilmu. Ketika ada seseorang senang, suka sama ibadah, tapi dia nggak pernah hadir ke majelis taklim, dia nggak pernah ngaji, dia ibadah dengan apa yang coba dia miliki, dia ibadah cuma dengan ilmu yang sedikit. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi kan kalau kayak kita, kita ini ibadah, kenapa? Karena kita butuh ilmu. Dari ilmu itulah kita akan menyempurnakan ibadah kita. Nah, ini kita nih, buat kita semuanya nih. Orang yang menyibukkan dirinya di dalam beribadah kepada Allah, fala budda lahu minal ilmi, maka setidaknya orang itu harus punya ilmu. Sandaran sah atau tidaknya ibadah kita, benar atau tidaknya ibadah kita, itu kita harus punya ilmu. Bukan sekedar ruku, bukan sekedar sujud, tidak, harus ada apanya? Ilmu itu kita dapati. Ilmu itu kita dapati untuk seusia kita ini, bukan duduk di bangku sekolah, tapi duduk dan hadir di majelis taklim. Tuh begitu bos. Jadi lemparan jadi ke bos mulu, gara-gara kaget kita kangen. 4 tahun kayak ngaji-ngaji, sekarang baru ngaji lagi. Iya, kita tahu. Saya juga bingung, ini ada alamat apa ini ya? Ketika kita menyibukkan diri kita dengan ibadah, maka ibadah kita agar menjadi benar, kita harus punya ilmu. Seusia kita ini tidak pantas dan belum kurang pantas lagi duduk di bangku sekolah nyari ilmu. Yang paling pantas buat kita mencari ilmu agama adalah hadir dan duduknya kita di mana? Di majelis taklim. Maka beruntunglah buat kita semuanya. Tidak semuanya manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita inilah yang hadir di malam minggu ini, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukan-kesibukan dunia yang barangkali hari ini, malam ini ada, kita tinggalkan itu kesibukan, lalu kita utamakan apa? Kita utamakan hadir duduk di majelis taklim. Oh saudaraku, kalau seandainya hidayah ini Allah berikan kepada semuanya, enggak muat majelis taklim kita ini. Satu RT aja kalau Allah kasih hidayah, udah kagak muat nih musola ini nih, kudu digedein ini. Tapi kan enggak semuanya Allah kasih hidayah. Walaupun speaker ngiang suaranya di mana-mana, kalau emang gak dikasih hidayah ngaji nggak kira-kira? Kagak. Walaupun nggak pakai speakernya mati, ya speakernya nggak ada,
Tapi kalau sudah Allah kasih hidayah, biarin speaker mati, yang penting gue malam minggu harus sama. Tuh, kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hidayah. Nah, orang yang menyibukkan dirinya di dalam ibadah, maka setidaknya lah dia harus punya ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu adalah kita harus duduk dan bermasyarakat di majelis taklim. Nah, mudah-mudahan kita berharap nih bos yang malam ini kelihatan, mudah-mudahan malam minggu besok apalagi? Ada lagi. Malam minggu depannya ada lagi. Jangan cuman apa? Jangan cuman malam minggu ini doang. Itu. Mudah-mudahan ini bos kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nanti selesai sholat Isya sesuai dengan harapan dan penyampaian Ustadz Mat Nasir bahwa nanti selesai sholat Isya kita ada acara di sini. Ada acara tahlilan di sini dan insya Allah nanti guru kita Ki Haji Ubaidillah akan hadir. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.